Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini. Masih begitu banyak ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita yang mungkin kita tahu atau kita tidak menyadarinya. Di antara nikmat dan kebaikan tersebut adalah nikmat dan kebaikan kita dimudahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk memperdalami agama ini, agama yang diridhoi Allah, agama Islam, yang bersumber langsung dari sumber utamanya, sumber yang suci, yang murni, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan juga hadis As-Sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka hingga saat ini. Maka beruntunglah bagi kita yang dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ini, karena ini adalah tanda-tanda kebaikan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Faqih dalam agama, kata para ulama, mencakup semua pokok-pokok agama, mencakup semua perkara-perkara agama. Tentu yang paling utama adalah pokok-pokok utamanya, yaitu aqidah Islamiyah, ya, al-iman, al-arkanul iman, ya, al-arkanul Islam, yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kali ini. Maka kata para ulama, ya, apabila kita berada di jalan ini, berarti kita ini tanda-tanda berada di atas kebaikan. Allah ingin menghendaki kebaikan, maka jangan kotori kebaikan ini dengan niat yang tidak ikhlas, ya, atau tidak semangat, ya, atau kita meninggalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini. Sebaliknya, apabila seseorang jauh dari ilmu, jauh dari belajar, jauh dari ngaji, jauh dari membaca Al-Quran, yang mentadaburinya, mendengarkan ceramah-ceramah atau mengikuti kajian, maka na'udzubillah min dzalik, ya, nasallallahu alaihi wasallam, ini berarti Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Hadis yang dibahas pada pertemuan kali ini masih hadis ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dilengkapi oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jawami'ul Kalim, Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang bunyal Islam ala khamsin, ya. Nabi SAW bersabda bahwa agama Islam ini dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, yaitu syahadatain, mendirikan salat, puasa, haji, dan zakat, ya, dan juga haji dalam riwayat ini. Ibnu Rajab rahimallahu taala telah menyebutkan tentang pembahasan-pembahasan di awal yang berkaitan dengan makna secara global, apa makna dari hadis ini, juga perincian-perincian yang kita simpulkan, ya, mungkin secara cepat saja, bahwasanya beliau menyebutkan para ulama sepakat, ya, bahwasanya rukun Islam yang 5 yang disebutkan Nabi SAW ini merupakan kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang Muslim, ya, orang yang beriman, ya, karena iman dan Islam itu sama saja, ya, maknanya. Dia berbeda apabila diperinci atau disebutkan secara bersamaan. Maka tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan rukun iman yang Islam, berarti dia tidak disebut Muslim, ya.
Dan para ulama sudah sepakat itu. Apabila seseorang tidak syahadat, tidak sholat, tidak puasa, walaupun KTP-nya Islam, sejatinya dia bukan Islam karena dia tidak melaksanakan rukun Islam yang 5 ini. Dan para ulama juga sepakat, barang siapa yang meninggalkan syahadatain, konsekuensinya dari pengamalan syahadatain juga dia telah keluar dari Islam. Akan tetapi para ulama berselisih tentang 4 rukun yang eh, 4 rukun setelahnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji, tentang orang yang meninggalkannya. Tapi mereka sepakat, barang siapa meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, mereka sepakat. Ini juga dia kufur ya, dia keluar dari Islam. Tapi mereka khilaf apabila meninggalkan karena malas ya atau ya meninggalkannya. Sebagian mereka seperti sholat itu tetap kufur ya, seperti yang sudah kita sebutkan ya. Beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari para ulama salaf, para ulama hadis, dan juga ada beberapa seperti zakat ya, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga yang meninggalkan haji keluar dari Islam ya, seperti pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di akhir beliau menyebutkan bahwasanya jumhur ya menyebutkan tidak sampai kufur ya apabila seseorang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam ini karena malas ya atau karena maksiat, karena itu dihitung sebagai dosa, tetapi dosanya tidak dosa kecil, ini dosa yang besar. Baik, kemudian di akhir beliau menyebutkan tentang dari hadis ini, yaitu tentang perkara-perkara keimanan dan amal. Karena hadis ini Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Islam menyebutkan amalan-amalan. Maka di sini beliau sedikit menyinggung tentang eh, makna iman atau apa hubungan antara iman dan amal yang sebenarnya ini sudah disebutkan di hadis yang kedua, tetapi beliau singgung lagi. Nah, taib kita lanjutkan saja pembacaannya dan insya Allah ini bagian terakhir dari pembahasan Ibnu Rajab rahimahullah taala berkaitan dengan hadis yang ketiga ini. Biiznillahi taala. Nah, fadhal Hasan ya saya izin menampilkan slide-nya itu. Nah, fadhal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa sami'in. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal hadithu ibn Umar yustadallu bihi ala anna al-isma idha shamala asya'a muta'addidah lam yalzim zawalul ismi lam yalzam zawalul ismi bizawali ba'dihha فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الخمسة دعائم الإسلام ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن الأعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصل سواء شهادتين أو أربع خصال سواء شهادتين سوى شهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام وقد روى بعضهم. Baik, kemudian beliau rahimahullah taala mau mengatakan ya, hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya sebuah nama apabila mencakup sesuatu yang ada di dalamnya yang berkaitan dengannya yang bermacam-macam, lam yalzam zawalil isma bizawali ba'dihha, maka zawalil ismu itu bizawali ba'duha tidak mesti. Maksudnya apa? Apabila hilang bagian dari sesuatu tersebut, tidak mesti nama itu langsung hilang.
Apa maksud perkataan beliau ini? Maksudnya seseorang yang telah disebut sebagai muslim, apabila seseorang yang disebut muslim, maka ketika satu amalan, ya, ya karena bagian dari nama Islam itu adalah sholat misalkan atau puasa. Ya. Apabila dia meninggalkan puasa, tidak serta-merta dia dikatakan non-muslim misalkan. Jadi sebuah nama Islam misalkan seseorang disebut muslim, dia orang Islam. Nah, Islam itu kan syahadatain, mendirikan sholat, puasa, haji, zakat, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, apabila puasa itu tidak dilaksanakan oleh muslimnya, tidak serta-merta orang ini dikatakan non-muslim karena dia nggak puasa misalkan. Ya. Nah, beliau menyebutkan ini untuk apa? Untuk membantah orang-orang Khawarij, juga Mu'tazilah ya, yang mereka mengatakan bahwasanya dosa besar itu atau pelaku dosa besar keluar dari Islam. Ini adalah akidah Khawarij yang mereka mengatakan murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar dia telah kufur ya, sebagaimana firman Allah, wa man lam yahkum bima wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata mereka, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kufur. Maka di antara akidah mereka seperti itu. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, artinya tidak menegakkan, mengamalkannya, berarti dia kufur. Jadi beliau di sini ingin membantah perkataan Khawarij. Begitu juga beliau ingin membantah perkataan Murji'ah, yang Murji'ah meyakini bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Sehingga seseorang baik beramal atau tidak beramal tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Karena iman menurut orang-orang Murji'ah, al-imanu huwa tasdiq. Ya, iman itu hanya membenarkan di dalam hati. Apabila Anda sudah meyakini Tuhan itu adalah Allah, Anda meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka Anda sudah beriman. Ini menurut mereka. Ya. Dan ini yang dinukil oleh banyak orang-orang Murji'ah ya. Sebagian mereka mengambil riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ya, walaupun memang pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala bahwasanya iman itu hanya tasdik, tidak serta-merta beliau menolak amalan, apalagi meninggalkan amalan, tentu tidak seperti itu pemahamannya. Dan pendapat ini diikuti oleh Maturidiyah ya. Ada firqah yang disebut dengan Maturidiyah yang mereka mengikuti pemikiran dari Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan bahwa iman itu hanya cukup di hati, cukup atas dik ya. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama salaf sebelumnya, yang mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa niyatun. Sebagian mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun, sebagian mereka terkadang menyebutkan iman itu qaulun wa amalun wa niyatun, terkadang juga mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa niyatun wa muwafaqatun lis sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka ini perkara penting yang wajib kita pelajari dan wajib kita imani ya. Bahwasanya yang disebut dengan iman itu sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh kita, bahwa iman itu qaulun wa amalun ya. Sebagian mereka mengatakan i'tiqadun ya fi al-iqrar bil qalb wal qaulu bil lisan, kemudian wal a'malu bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Saya akan bacakan pendapat-pendapat para ulama salaf tentang makna iman ya. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, wa min hadzal bab ya, aqwalus salaf wa a'immatus sunnah fi tafsiril iman. Bab ini kita akan menjelaskan, kata beliau, tentang perkataan para ulama salaf tentang makna iman. Ini penting ya untuk kita ketahui sehingga kita berada di jalan yang benar dalam pemahaman makna iman ini.
Beliau mengatakan taratan yaqulun huwa qaulun wa amalun. Terkadang para ulama salaf mengatakan iman itu qaul dan amal. Wa taratan yaqulun huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Terkadang mereka mengatakan iman itu adalah qaul, amal dan niat. Wa taratan yaqulun qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Kadang mereka mengatakan iman itu qaul dan amal, niat dan mengikuti sunnah. Dan terkadang mereka mengatakan qaulu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amalun bil jawarih wa kullu hadza sahihun. Dan semua yang diucapkan oleh para ulama salaf ini benar, yaitu al-imanu qaulun wa amalun. Yang dimaksud dengan qaul di sini tidak hanya mengucapkan ucapan dengan lisan, ai arada qaulul qalbi wal lisan. Maksudnya juga ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalun juga maksudnya amalul qalbi wal jawarih, amalan hati dan amalan lisan. Karena hati ini ada ucapannya juga, ya. Hati ini ada amalannya juga, ya. Seperti tawakal itu kan amalan hati, ya. Takut, cinta, niat itu ucapan hati, ya, keinginan dan yang lainnya. Kemudian kemudian para ulama salaf, ya, yang disampaikan oleh beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ini sesuai dengan yang disebutkan para ulama salaf dahulu. Di antaranya Al-Imam Az-Zuhri rahimallahu taala, beliau mengatakan kunna naqulu, ya, beliau wafat 125 Hijriah, ya. Artinya ulama yang di awal-awal, ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimallahu taala masyhur. Beliau mengatakan, kami mengatakan tentang iman maksudnya al-islamu bil iqrar wal imanu bil amal wal imanu qaulun wa amalun qarinan la yanfa'u ahaduhuma illa bil akhar. Kami mengatakan maksudnya keyakinan kami Islam itu wajib dengan ikrar, ya, pengakuan, dan iman itu wajib dengan amalan. Dan iman itu, kata beliau, adalah ucapan dan amalan yang saling berhubungan, tidak bermanfaat salah satu tanpa satu yang lainnya. Artinya kalau ada orang mengatakan yang penting saya percaya saja, nggak akan bermanfaat imannya itu, ya, karena harus dia beramal. Kemudian Al-Imam Auza'i 157 Hijriah, beliau mengatakan la yastaqimul imanu illa bil qaul. Tidak akan pernah lurus iman kecuali dengan ucapan. Wala yastaqimul qaulu illa bil amal. Tidak akan pernah lurus ucapan kecuali dengan amal. Wala yastaqimul iman wal qaulu wal amal illa bin niyati muwafiqatil sunnah. Dan tidak akan lurus iman, ucapan dan amalan kecuali dengan niat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana man madha min salafina la yufarriquna bainal imani wal amal. Demikianlah, kata beliau, apa yang diucapkan dari salaf kami dahulu. Salaf beliau adalah para sahabat, ya. Para sahabat, karena beliau para tabi'in, ya. Beliau para sahabat, para tabi'in tahunnya masih dekat. Bahwasanya iman itu adalah qaul dan amal. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala mengatakan ahlus sunnah yaqulun. Ahlus sunnah mengatakan la yajuzu amalun illa bi iman wala imanun illa bi amal. Tidak ada amal kecuali, tidak diterima amal kecuali dengan iman, dan tidak ada iman kecuali dengan amal. Wa qala yaqulun, yakni ahlus sunnah, dan yang lainnya beliau juga mengatakan, dan ahlus sunnah yang lainnya mengatakan al imanun qaulun wa amalun. Iman itu adalah qaul dan amal. Berkata Imam Ibnu Jarrah, beliau mengatakan qala ahlul iman la yujzi'u qaulun illa bi amalin wa bi aqdin. Berkata Imam Ibnu Uyainah, al imanu qaulun wa amalun akhadna mimman qablana. Kami mengambil keyakinan ini bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan dari orang-orang sebelum kami, yaitu para sahabat, ya. Berkata Imam Syafi'i, ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata beliau? Wa kana al-ijma' minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum. Dan telah sepakat ijma' seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, dan orang-orang yang kami kenal. Guru-gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata Imam Syafi'i? Apa kesepakatan mereka?
innal iman qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahid minat thalathati illa bil akhar. Sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan amalan, dan niat tidak tidak sah salah satu dari ketiganya tanpa yang lainnya. Jadi tidak bisa ditinggalkan antara niat, ucapan, dan amalan. Subhanallah ya. Ini adalah perkataan para ulama salaf. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apa kata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala? Laqitu aksaru min alf rajulin. Min alfi rajulin. Aku bertemu dengan 1.000 orang. 1.000 orang guru. Minal ulama ibil amsor. Para ulama di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi Imam Bukhari telah bertemu dengan lebih dari 1.000. Nah, ini menunjukkan subhanallah begitu semangatnya beliau mencari ilmu ya, mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Maka mereka dari 1.000 lebih tadi tidak pernah berselisih salah seorang dari mereka bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan, dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini diriwayatkan Imam Al-Lalikai. Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat masyhur ya, yang beliau termasuk yang menjabarkan kitab Imam Syafi'i ya rahimahullah ta'ala, dan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil jinan, qaulu bil lisan wa amalu bil jawarih wal arkan, wa huma siyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma, la imana illa bi amal wala amala illa bi iman. Kata beliau bahwasanya iman itu ucapan dan amal disertai dengan keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan amal dalam anggota badan, dan kedua-duanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada iman tanpa amal, dan tidak ada amal tanpa iman. Ini yang yakini oleh para ulama salaf kita. Jadi keyakinan kita yang berkaitan dengan iman dan amal, yang meyakini bahwasanya iman itu termasuk makna iman itu adalah amal. Ya. Jadi amal itu bagian dari iman. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena para salaf terdahulu tidaklah mereka berani berkeyakinan kecuali apa yang mereka yakini, apa yang Allah firmankan, dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Ya, sebagaimana para ulama salaf, ya, para ulama yang mengikuti manhaj salaf hingga saat ini, guru-guru kami di sini di kota Madinah, seperti itu mereka. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala selalu menekankan ya, ketika beliau membahas tentang akidah ya, tentang sumber akidah, sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, ya inilah sumber keyakinan kita. Tidak berani kita berkeyakinan kecuali apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kami meyakini ini karena Allah berfirman ini. Kami meyakini ini karena Rasulullah SAW bersabda ini. Dan apa yang kami yakini tidak berani melebihi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan permasalahan bahwa iman, amal itu bagian dari iman, disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya amalan itu termasuk bagian dari iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, kata Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian di dalam ayat tersebut, kata para ulama, sholatakum, amalan ibadah sholat kalian. Allah menamai sholat dengan iman. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa amalan itu bagian dari iman. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang yang sejatinya beriman. Setelah Allah menyebutkan tentang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, waladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi setelah Allah menyebutkan orang beriman itu orang yang disebut nama Allah, hatinya bergetar apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Lihat Allah menyebutkan bertambah keimanannya.
Kemudian mereka hanya bertawakal kepada Allah, kepada Allah. Tawakal itu amalan hati. Kemudian mereka yang mendirikan sholat dan mereka yang menunaikan zakat, ini amalan, ini pekerjaan, ya, pekerjaan fisiknya, sholat, ya. Kita sholat tadi, mendengarkan azan, kemudian kita berangkat ke masjid, semuanya kita kerahkan itu. Hati kita hadapkan menghadap Allah, niatkan ikhlas karena Allah, lisan kita menjawab azan, kemudian berzikir, berdoa saat menuju ke masjidnya, kemudian masuk masjid kita berzikir, berdoa, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasul apa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita sholat sunnah, badan kita beramal gitu. Itu iman, ya. Kemudian dia menunaikan zakat. Dia ada uang, dia uangnya disisihkan, ya, untuk kalau ada kewajiban zakat dia tunaikan, kalau ada nafkah dia berikan, kemudian kalau dia ada berlebih dia infak, sedekah, dia berikan harta ini karena beriman kepada perintah Allah. Kemudian Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah sebenar-benarnya orang yang beriman. Allah menyebutkan itu orang beriman itu terpadu, terpancar di dalam kehidupan mereka itu keyakinan yang benar, ucapan yang baik, yang jujur, dan juga perbuatan yang benarnya. Subhanallah, ya, betapa indah Islam yang diyakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hadis-hadis Nabi SAW, di Al-Quran kita sebutkan tadi banyak, ya. Di antara Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu la khaufun alaihim fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surah Al-Ahqaf itu. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Lihat, innalladzina qalu rabbunallah. Rabbunallah itu adalah ucapannya apa yang dia yakini. Dia yakin Rabbnya adalah Allah, maka dia ucapkan. Jadi antara keyakinan dan ucapannya sesuai. Kemudian Allah menyebutkan ulaika ashabul jannah, merekalah ahli surga, khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka akan masuk surga, kekal di dalamnya, balasan dari Allah atas amalan yang mereka lakukan. Padahal di ayat itu tidak disebutkan amalannya. Allah hanya menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah, itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, orang yang beriman kepada Allah. Tapi di akhirnya Allah menyebutkan mereka orang yang masuk surga karena amalan mereka, yang menunjukkan mereka istiqomah dengan amalannya. Summa istaqamu summa mereka istiqomah, kemudian mereka beramal soleh istiqomah sampai mereka meninggal dunia, wafat dalam keadaan muslim dan beramal soleh, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain, ribuan dalil yang menyebutkan bahwa keyakinan Ahlussunnah iman itu adalah mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Hadis Nabi SAW banyak lagi. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini sangat jelas sekali. Iman itu 70 tingkatan. Nabi sebutkan, bahkan Nabi yang langsung mendefinisikan iman itu 70 tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Kata Nabi SAW yang paling tinggi tingkatannya yaitu ucapan la ilaha illallah. Lihat, qaul Nabi sebutkan bagian dari iman. Adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling ringan, yang paling paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan di jalanan. Menyingkirkan gangguan di jalan kan amalan. Nah, Nabi menyebutkan ini iman. Wal haya'u minal iman. Dan malu bagian dari iman. Malu itu perbuatan hati. Jadi di dalam hadis tersebut Nabi SAW menggabungkan makna iman antara hati, lisan, dan amalan. Maka dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, dan dari hadis-hadis Nabi SAW, inilah para ulama salaf tidak melewati apa yang disebutkan Al-Quran, ya, tidak berani melebih-lebihkan dan tidak berani mengurang-urangi, ya, sesuai dengan pemikiran sendiri, seperti yang disebutkan orang-orang yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, Khawarij, Mu'tazilah, di mana mereka menjadikan amalan itu, amalan itu bagian dari iman, tetapi menurut mereka bagian iman yang tak terpisahkan, yang apabila lepas satu amalan, lepas juga imannya. Sehingga mereka mengkufurkan, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mu'tazilah juga sama. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain, kata mereka.
di antara dua kedudukan, tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir. Di antara dua kedudukan ini, yang nggak tahu di mana. Tapi di akhirat mereka sama seperti Khawarij, pemikirannya apa, pemahamannya, itikadnya, bahwa mereka juga di neraka kekal selama-lamanya. Ya. Adapun Murji'ah, kita sebutkan tadi, mereka mengeluarkan amalan dari iman. Amalan itu di luar dari makna iman. Kalau orang sudah beriman, sudah amalan tidak mengganggu keimanan dia. Yang penting dia sudah yakin, mau dia sholat, mau dia enggak, mau dia bermaksiat, mau dia enggak, bebas terserah dia. Yang penting dia sudah beriman, dia sempurna. Dan ini sangat berbahaya ya, keyakinan ini. Jadi perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah atau Khawarij, bahwa iman menurut Mu'tazilah itu adalah bagian anal amala juz'un naqidu indahum. Ya, jadi amalan dengan iman menurut Mu'tazilah dan Khawarij, bahwa amalan ini bagian yang mesti, bagian dari iman yang mesti, yang kalau dia lepas berarti lepas juga imannya. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwasanya amalan ini iya bagian dari iman, tapi juz'un mukammilun. Dia bagian penyempurna iman. Kalau lepas amalannya tidak serta-merta hilang imannya. Masih ada imannya walaupun tipis misalkan ya, tetapi berkurang imannya. Jadi bukan sesuatu yang serta-merta dengan meninggalkan amalan misalkan hilang imannya, enggak juga. Adapun perbedaan Ahlussunnah dengan Murji'ah yang berkaitan iman dan amal, Murji'ah meyakini bahwa amal itu di luar dari makna iman. Siapa yang sudah beriman kepada Allah, meyakini Allah pencipta, Allah Maha Esa, sudah sempurna menurut mereka, sehingga nggak beramal nggak masalah gitu. Dan ini berbahaya ya. Mereka mengeluarkan amalan dari makna iman ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka yang sudah kita nukilkan tadi perkataan para ulama salaf ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika membahas tentang bahwasanya satu nama itu ya, apabila mencakup sesuatu yang bermacam-macam, tidak mesti apabila hilang salah satunya hilang juga nama tersebut ya. Naam. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan tentang para ulama menyebutkan bahwasanya iman itu diibaratkan seperti pohon. Naam, fadhal. Wa qad daraba al-ulama'u, masih di silent enggak, Hasan? قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل الشجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال الله يبارك ذلك كله ولو زال شيء من شعابه من شعابها لم يز وفروعها لم يزول عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. Beliau mengatakan eh, para ulama memberikan contoh keimanan diibaratkan seperti pohon. Yang pohon itu memiliki akar, kayaknya pohon itu memiliki akar, memiliki cabang, dan memiliki ranting-ranting ya. Dan pohon disebut pohon secara sempurna apabila sempurna, ada cabangnya, ada akarnya, maksudnya ada batangnya, ada rantingnya, apalagi ada bunganya ya, ada buahnya. Seandainya hilang bagian dari ranting atau cabangnya, maka tidak serta-merta dia tidak disebut pohon. Dia hanya disebut pohon yang kurang atau pohon yang tidak sempurna. Jadi kalau ada pohon, itu misalkan sebuah pohon ditebang batangnya gitu, setengah, masih ada pohonnya dan masih ada akarnya. Dia masih disebut pohon walaupun ini pohon yang kurang gitu. Tidak serta-merta apabila satu rantingnya patah atau tidak ada buahnya dikatakan
tidak ada pohon ya. Nah, para ulama mengibaratkan iman itu seperti pohon. Nah, begitu juga iman itu. Apabila seseorang mukmin, dia melakukan maksiat dan dosa, tidak serta-merta sebab dosa dan maksiatnya itu dia dikeluarkan dari keimanan dia. Tetapi dia dikatakan mukmin fasik misalkan, atau mukmin yang imanu naqis, ya, mukmin yang imannya berkurang. Nah, قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزال بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang hasan ya, yang Nabi memberikan perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kurma. Nah, lihat bagaimana para ulama mengibaratkan iman seperti pohon, mereka mengikuti sebagaimana apa yang Allah ibaratkan kalimat tauhid dengan pohon ya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang sangat baik, sangat subur ya, yang sangat penuh keberkahan. Asluha tabit, akarnya sangat kokoh di bawah, wa far'uha fis sama, dan batangnya ya, cabangnya menjulang ke atas langit. Tuti ukuluha kullahin, dan pohon ini memberikan buah-buahnya setiap tahun biizni rabbiha, dengan izin Allah. Lihat bagaimana seorang mukmin yang diibaratkan seperti pohon. Dan pohon itu ya lihat, ada batangnya, ada bunga-bunganya, ada buah-buahnya, buah-buah keimanan dia, akhlaknya, muamalahnya, ucapannya, kehidupannya sehari-hari itu terlihat. Siapa yang fasik ya berarti pohon yang cacat dia, tapi tetap dia disebut orang mukmin. Siapa yang takwa, yang soleh, yang baik, dia buahnya buah yang bagus, yang ranum, yang manis, yang lezat, yang memberikan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Ya. Yang ini disebutkan memberikan keberkahan di mana saja dia berada. Seperti Nabi Isa alaihissalam ya, dan juga Nabi Yahya alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ya, bahwa Allah menjadikan mereka mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi di mana saja aku berada. Maksudnya kata para ulama, ya di mana saja berada menebarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan sehingga bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, dan buat umatnya. Seharusnya seperti ini orang mukmin itu. Di mana saja kita berada, kita bermanfaat. Ya, bermanfaat buat untuk keluarga kita, ya, menasehati, memberikan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan, bermanfaat buat masyarakat. Kalau berada di masjid, kita makmurkan masjidnya dengan sholat. Kalau laki-laki ya sholat di sana. Kalau dia ada ilmu, dia bisa mengajar di sana, ya mengajar baca Al-Quran atau yang lainnya. Atau nasihat menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, seperti pohon tadi yang memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Begitu juga Nabi SAW ya di dalam hadis memberikan perumpamaan kaum mukmin itu seperti pohon nakhla, pohon kurma. Apabila hilang cabangnya, tidak serta merta hilang pohonnya ya, tetap
dia disebut orang beriman, tetapi dia iman yang kurang. Apabila bagus buahnya, tentu dia mukmin yang sempurna imannya. Naam, taib, tafadhal terakhir. ولم يذكر الجهاد في هذه في الحديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد. وفي حديث معاذ بن جبل أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذ 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 Wazirwatu. وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه أو أركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أحدهما أن الجهاد فرض الكفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض العين بخلاف هذه الأركان. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى Isa alaihissalam. بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى Hina حين ini. حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله أعلم. Naam, barakallahu fikum. Taib. Kemudian di akhir beliau menyebutkan tentang mengapa tidak disebut jihad dalam rukun Islam. Padahal jihad itu sebaik-baik amalan. Jadi mengapa di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ini tidak disebutkan jihad? Kemudian ada riwayat ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Fal jihad, kenapa enggak disebut jihad?" Ya maksudnya kenapa? Adapun jihad kenapa enggak disebut rukun Islam? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al jihadu hasan." Naam, jihad itu amalan yang baik. Walakin hakada haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inilah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Jadi Ibnu Umar enggak berani menambah-nambah apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani juga mengurang-ngurangi, karena mereka nggak berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi pernah mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, kama qala Rasulullah SAW, siapa yang berdusta atas namaku, mengada-ngada, maka tempat duduknya, tempat kembalinya maksudnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka tidak berani para sahabat berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mengapa tidak dimasukkan jihad? Karena Nabi tidak memasukkannya. Nah, akan tetapi Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala membawa dua alasan kenapa tidak disebutkan jihad. Yang pertama, bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Berbeda dengan sholat, ya, puasa, zakat, dan haji ini fardu ain. Wajib mereka semua kaum muslimin yang sudah muslim, ya, yang balik, yang sudah balik berakal, sesuai terpenuhi syarat dan syarat wajib dan syarat sahnya, wajib menunaikan sholat tiap hari, puasa, ya, juga zakat, juga haji bagi yang mampu. Adapun yang kedua, kata beliau, anal jihad la yastamiru fi'luhu ila akhirid dahr. Jihad itu perbuatan yang tidak selalu dilakukan sampai akhir zaman. Bahkan idza nazala Isa alaihissalam, kalau Nabi Isa sudah turun, ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, kemudian mengalahkan Dajjal, ya, membunuh Dajjal, pada saat itu kaum muslimin penuh dengan kenikmatan, kekayaan, kemakmuran. Fahina idin tadaul harbu auzaroha. Maka saat itu sudah berhenti jihad. Ya jangankan saat itu, sekarang saja. Untuk saat ini, alhamdulillah ya, sebagian kaum muslimin tidak ada kewajiban jihad. Tidak ada kewajiban jihad.
bagi kaum muslimin saat ini. Ya, apalagi nanti. Bikhilafi hadhil arkan, beda dengan 5 rukun Islam yang disebutkan Nabi ini. Sholat setiap hari kita harus sholat. Sampai nanti hari kiamat kaum muslimin wajib menunaikan sholat. Puasa juga setiap bulan Ramadan wajib puasa, tidak dihapus hukum puasanya ya. Tidak ada misalkan tahun ini kaum muslimin tidak berpuasa, nggak boleh, harus puasa. Begitu juga haji, nggak ada haji dihapus misalkan tahun ini nggak ada yang berhaji, nggak ada. Walaupun corona kemarin tetap ada yang melaksanakan haji dengan apa protokol-protokol kesehatan. Tapi tetap haji itu dilaksanakan gitu. Mungkin ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala ya. Semoga bermanfaat buat kami dan semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan dari kami ya. Semoga Allah memaafkan, mengampuni kita semua dan semoga kita mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita bacakan di kitab ini. Semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita, menambahkan taufik dan hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhal. Naam, fadhal. Ada yang mau bertanya? Nanti mungkin Hasan aja jadi hostnya ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dalam rukun Islam yang kelima. Kan rukun Islam yang kelima itu pergi haji apabila mampu. Nah, saya misalnya, saya tuh kan terkendala dengan fisik, Pak Ustadz. Tapi saya tuh inginnya sih pergi haji. Cuman di sananya kan misalkan saya itu ahwat. Jadi kalau misalkan ahwat dengan ikhwan, meskipun itu mahram kan itu agak agak sulit ya Pak Ustadz ya. Kan tempat akhwat sama ikhwan itu terpisah. Nah, itu kalau misalkan kita terkendala misalnya eh, mau melempar jumroh atau mau tawaf itu kan eh, terkendala. Nah, itu saya harus bagaimana Pak Ustadz jajakan? Naam, jazakallah khair. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dalam surah Al-Imran itu. Dan Allah mewajibkan bagi manusia, ya, maksudnya orang beriman, untuk pergi haji bagi yang mampu. Nabi SAW bersabda, "Wal hajjul bait wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara makna Islam itu adalah melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Kemampuan di sini, ya, para ulama memperincinya al-istita'ah di dalam ayat dan juga di dalam hadis Nabi SAW itu istita'ah dalam apa? Secara umum ya istita'ah dalam semua pelaksanaan ibadah hajinya, baik dari waktunya, ya, dari apa, terutama dari segi nafkahnya ya, yaitu kemampuan dia untuk berangkat pergi haji ya dengan harta atau kesehatannya juga. Khususnya nafkahnya tadi ya, hartanya. Kalau dia sudah memiliki harta yang banyak yang memang dia bisa pergi haji, maka ini kewajiban yang harus diambil dari hartanya untuk dia berangkat haji ya. Kalau ternyata dia tidak mampu berangkat karena sakit yang tidak mungkin sembuh, fisik yang nggak mungkin dia bisa berangkat ya karena fisiknya yang sakit atau yang lainnya, tidak mungkin bisa berangkat misalkan, maka boleh dia apa dia dia berupaya dulu ya. Ingat ya, di sini ketidakmampuannya ini harus benar-benar
diupayakan dulu ya. Kalau masih bisa didorong mas pakai kursi roda ya itu masih masih ada sebenarnya, masih bisa dia upayakan untuk berangkat haji ya. Karena haji ini begitu nikmat ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah ibadah yang menyempurnakan rukun Islam kita ya, yang pahalanya besar ya, ampunan dari Allah, yang Allah akan membanggakan di hadapan para malaikat jemaah haji di padang Arafah, yang doanya akan dikabulkan Allah, yang akan diampuni semua dosa-dosa. Subhanallah, banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keberkatan-keberkatan yang akan didapatkan oleh orang yang berangkat haji ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat Bapak Ibu semua bisa berangkat haji ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah eh, cukupkan segala sesuatunya untuk bisa berangkat haji. Jadi kalau kita nggak mampu, nanti kita lihat kemampuan. Kalau secara finansial sudah mampu, ya kita berusaha berangkat. Secara fisik belum mampu, kita lihat ketidakmampuan fisik kita apa. Kalau memang benar-benar sakit, ya, seperti misalkan nasallallahu salam wal afiyah, stroke yang nggak bisa jalan gitu, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang dia apa sulit atau sakit yang berkepanjangan, sakit yang nggak bisa diharapkan kesembuhannya, maksudnya sembuh totalnya ya, maka ini boleh dibadalkan oleh orang lain yang pernah berhaji untuk melaksanakan hajinya ya. Wallahu taala alam. Begitu juga orang yang telah meninggal dunia yang dia ada kewajiban haji dan belum berhaji, sebagian ulama ya mewajibkan harus dihajikan dia, dibadalkan haji untuknya. Atau bagi kita yang memiliki harta yang lebih, kita ingin menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, juga itu dibolehkan ya. Wallahu taala alam. Iya, Ustaz. Jadi kan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau Nah, tanya Ustadz, seandainya kita kan sekarang kuota haji itu agak banyak ya Pak Ustadz. Mungkin kayak di Jawa nah, Barat ini sekitar 25 tahun baru kita bisa itu ya haji gitu ya Pak Ustadz. nah, Kalau misalnya gini Pak Ustadz, kita pindah ke provinsi lain yang kuotanya memungkinkan lebih cepat daripada di sini gitu ya Pak Ustadz. Dengan cara nah. kita membuat identitas sesuai lokasi di sana itu dengan tapi hanya untuk pergi haji aja gitu Pak Ustadz, bukan pindah benar hanya untuk pindah itu. Setelah itu kita nggak pakai lagi KTP-nya itu gimana Pak Ustadz? Apa diperbolehkan atau gimana Pak Ustadz? Nah Ustadz. Nah, apabila perpindahan perpindahan wilayah tersebut tidak menyalahi aturan negara, ya, tidak dengan curang gitu, maksudnya tidak membuat dua KTP kan nggak, kayaknya nggak boleh di negara kita ya. Hanya pindah ya pindahnya sesuai aturan gitu, sesuai aturan ya, tidak ada dua KTP, kemudian juga terpenuhi syarat-syaratnya, dan ternyata dengan masuk ke wilayah itu bisa cepat berangkat hajinya, alhamdulillah ya. Wallahu taala alam ya, mungkin ini semoga diperbolehkan ya, karena ini adalah bentuk upaya kita bisa melaksanakan haji ya. Tapi kalau misalkan ada kecurangan di perpindahannya itu, maka lebih baik kita tinggalkan karena khawatir nanti pelaksanaan ibadah haji kita itu pelaksanaan ibadah haji yang didasari dengan kesalahan atau kemaksiatannya yang mengurangi keberkahannya. Walaupun ya tidak mempengaruhi sah atau tidak hanya hajinya. Wallahu taala alam. Nah Ustadz, jazakallah Ustadz. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan mengenai ibadah haji yang tadi Ustadz jelaskan juga. Ketika seseorang berangkat haji, tapi ternyata sebenarnya dalam uangnya itu dia tidak tahu apakah pernah bercampur dengan harta riba atau harta haram lainnya. Kemudian dia juga tidak tahu apakah dulu pada saat pertama haji, ritual hajinya atau prosesi hajinya sebenarnya pas atau tidak. Tapi niat awalnya untuk berangkat haji itu sangat kuat. Nah, ketika ditanyakan bahwa hajinya sah, tetapi, nah, tetapinya ini Ustadz,
bagaimana penjelasannya Ustadz? Apakah tetapi diterima nggak dapat pahala atau diterima dan seterusnya? Mohon nasihat dan pencerahan Ustadz. Hajinya sudah berlangsung Ustadz. Jazakumullah khairan. Wa jazakillahu khairan, barakallahu fik. Nah, yang pertama, apakah seseorang itu hartanya baik atau enggak karena dia enggak tahu ini bercampur atau enggak? Hukum asalnya harta seseorang itu halal. Ya. Hukum asal dari segala berkaitan dengan masalah dunia ini ya, itu hukum asalnya halal, hukum asalnya mubah. Kalau dia ragu apakah halal atau haram, ya hukum asalnya hartanya itu halal, maka dia tinggalkan keraguan. Kecuali kalau dia yakin, udah nggak ada keraguan, ini saya hasil dari riba, ini saya hasil dari mencuri, ini saya hasil dari... Tapi kalau misalkan dia bekerja normal, kemudian juga dia berdagang, ya hukum asalnya hartanya mubah, hartanya halal. Makanya diwajibkan zakat itu, sedekah, infak. Sebenarnya kenapa kita diwajibkan zakat, diwajibkan infak, sedekah? Maksudnya disunnahkan memperbanyak sedekah yang sunnah ya. Itu untuk membersihkan harta-harta yang khawatir dalam niaga kita itu ada kecurangan atau ada hak orang lain yang terambil yang kita nggak sadar atau nggak tahu. Makanya Nabi SAW bersabda, mana qasad malun min sodaqah, kama qala Rasulullah SAW, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kata para ulama, maknanya adalah harta nggak akan berkurang, maksudnya harta itu akan jadi berkah ya, dengan sebab sedekah, karena dengan sedekah itu Allah mensucikan hartanya. Kemudian dia juga sudah berhaji, kemudian hajinya pun sudah sah, ya sudah, ya dia sudah terbebaskan dari kewajiban yang utama. Bara'atiz dhimma, bari'ad dhimma tuh sudah lepas hutang dia kepada Allah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban yang Allah wajibkan, rukun Islam ini itu seperti hutang yang nggak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan, walaupun Allah nggak butuh ya amalan ibadah kita. Ya, maksudnya ini kewajiban yang harus kita tunaikan. Sholat 5 waktu setiap hari selama kita muslim, ya selama kita hidup wajib kita sholat. Kemudian juga puasa ya, kecuali wanita yang haid. Nah, wanita yang haid itu kalau sholat tidak diqadha tapi puasa, dia punya hutang. Kalau dia batal puasa atau orang yang batal puasanya, dia masih punya hutang. Nah, begitu juga haji. Kalau dia sudah terkena beban kewajiban haji, berarti dia punya hutang nih, harus melaksanakan hajinya itu. Kalau dia meninggal, belum sempat dilaksanakan, tapi dia sudah berniat dan hartanya sudah dia sisihkan untuk berhaji, ya dia sudah terbebas dari hutang itu, nanti akan dilaksanakan oleh ahli warisnya ya. Nah, kalau penanya tadi sudah melaksanakan haji, alhamdulillah sudah. Dia bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan atas haji yang pernah dia lakukan. Dia sudah terbebas dari kewajiban haji. Adapun kalau dia ingin haji lagi, ya, untuk menyempurnakan haji yang sebelumnya, maka haji ini disebut haji yang bukan kewajiban lagi ya, sunnah. Ya, untuk menambal misalkan kekurangannya silakan. Tapi dia harus bersyukur atas kemudahan yang sudah Allah berikan, kemudian memperbanyak belajar agama Islam yang benar lagi ya, maksudnya memperbanyak lagi bagaimana sih ibadah supaya diterima Allah, bagaimana sih supaya dosa-dosa atau kesalahan kita yang dahulu diampuni Allah dengan memperbaiki saat ini amalan yang dia lakukan saat ini sampai nanti dia meninggal, dan dia terus berdoa kepada Allah untuk menerima amalan dia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus doa, ya Allah, terimalah hajiku, terima puasaku, terima semua amalan-amalan ibadah yang sudah aku lakukan ya Rabb, innaka antas samiul alim ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggalkan keraguan itu, istilah tetapinya ya karena kita nggak tahu tetapinya apa ya, jadi nggak tahu juga hukumnya ya. Wallahu taala alam. Nah. Ya Ustadz, pertanyaan yang kedua Ustadz tentang jihad yang Ustadz sebutkan. Kalau dikaitkan dengan misalnya kami pernah mendengar ada pahala jihad untuk orang yang menuntut ilmu, atau ada pahala jihad untuk wanita yang melahirkan, dan ada pahala jihad ketika dia meninggal karena terbakar atau tenggelam, dan seterusnya Ustadz. Tetapi kalau dikaitkan dengan pahala yang sesungguhnya yang di sini nilainya lebih tinggi, yaitu jihad yang di medan perang.
Nah, maksud perbedaan pahala jihad di sini bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah Eh, khairan. wa jazakumullah khair. Jihad itu secara bahasa bersungguh-sungguh ya, mengeluarkan semua kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Maka jihad itu dimulai dari jihad diri sendiri, dari melawan hawa nafsu, ya. Kemudian jihad itu jihad melawan gangguan syaitan, ya. Jihad melawan orang-orang munafik, sampai jihad secara spesifik lagi secara syar'i yaitu jihad melawan orang-orang kafir, ya. Jihad yang apa namanya yang disebutkan makna jihad secara fikih tersebut. Jadi jihad itu memang secara umum, secara global, ya, secara bahasa juga maknanya bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh kembali menuju kami. Bersungguh-sungguh di sini jihadnya bermacam-macam. Setiap orang memiliki jihad dia masing-masing. Adapun berperang itu jihad secara khusus. Yang ini harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan apa? Ini ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan memang ini hanya diwajibkan ya bagi laki-laki. Karena ini amalan laki-laki. Perempuan nggak diwajibkan. Alhamdulillah. Jihadnya perempuan, kata Rasulullah SAW, itu adalah haji dan umroh. Jadi kalau perempuan haji dan umroh, dia akan mendapatkan pahala jihad seperti jihadnya mujahid yang berperang. Ya. Nah, jihad berperang di jalan Allah itu apa? Pahalanya syahid, ya. Syahid itu ya disaksikan para malaikat, dia akan langsung mendapatkan kenikmatan surga. Itu maksudnya, ya. Jadi butuh perincian ya tentang hukum jihad tersebut, ya. Adapun pahala di sisi Allah, maka setiap orang memiliki keutamaan masing-masing dan memiliki jihadnya masing-masing, yang itu semua akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam. Ya, ini satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam warahmatullahi nasihatnya. wabarakatuh. Apabila seseorang selalu mengatakan niatnya baik, saya melakukan ini, tetapi terkadang itu tidak pada tempatnya, Ustadz. Atau misalnya ada seperti ini, seseorang berkunjung ke rumah orang lain, kemudian dia ikut membantu misalnya beres dapur. Sebenarnya yang punya rumah tidak suka dibantu beres-beres. Ketika ditegur, dikatakan niatnya kan baik. Seperti itu gimana ya Ustadz dengan akhlaknya, penempatan dirinya? Jazakumullah khairan atas nasihat Ustadz. Nah, dia niatnya baik, mungkin dia sudah di suatu kondisi atau di suatu tempat tertentu ini bermanfaat ya untuk diri orang lain, dia juga harus lihat kondisi, ya. Memang terkadang ada suatu kondisi yang perbuatan baik kita itu tidak tepat gitu. Maka ya insya Allah tidak mengapa, dan mungkin pemilik rumahnya cukup memberitahunya dengan cara yang baik dan bersyukur atas kebaikan yang dilakukan temannya itu, ya. Kemudian temannya itu ya, mudah-mudahan sadar ya bahwasanya perbuatan dia itu nggak disukai oleh pemilik rumah, misalnya, sudah dia bersihkan saja, dia kembali ke rumahnya, dia bersihin rumahnya, misalkan seperti itu. Wallahu taala alam. Ini hanya berkaitan dengan tentang adab, ya, tentang perizinan dan cara berkomunikasi atau memberitahu teman-teman kita tersebut. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan memudahkan dakwah Ustadz. Dan semua jemaah di Zoom ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, hidayah sunnah. Ustadz, Afwan, ini Ana ingin bertanya tapi di luar tema. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab. Ustadz mohon pencerahan secara gamblang, apa perbedaan ulama salaf dan ulama khalaf? Dan apakah benar ulama salaf itu tidak ada di masa sekarang, yang ada namanya ulama khalaf? Ini bisa dibantu Ustadz untuk secara gamblang untuk bisa dipahami, Ustadz. Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Hayakillah, Allah yahayik. Naam, salaf itu artinya terdahulu. Allah berfirman,
falahu salafu, ya, bagi dia salaf. Salaf itu maksudnya hasil yang terdahulu. Salaf itu artinya dulu, orang yang dulu, zaman dulu. Khalaf itu yang setelahnya gitu. Ya, fa khalafu min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa tabu syahwat. Dan ada generasi berikutnya setelah generasi para nabi itu yang mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Jadi ini istilah gitu, ada istilah salaf, istilah khalaf. Nah, salaf itu istilah terdahulu. Ya, terdahulu itu orang-orang dahulu. Siapa mereka? Nah, para ulama yang menyebutkan ya, di dalam kitab-kitab mereka itu tentang batasan-batasan disebut ulama salaf dan ulama khalaf. Dilihat dari apa ya? Dilihat dari tarikhnya, dari sejarahnya. Dan mereka sepakat sesuai dengan yang disebutkan Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis, khairun nasu qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang di zamanku. Nah, ini salaf yang pertama yang Nabi SAW telah memberikan apa istilahnya itu rekomendasi ya atau justifikasi ya. Ini sebaik-baik manusia orang di zamanku. Maksudnya adalah para sahabat. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Al-Imran. Kalian sebaik-baik manusia yang Allah telah keluarkan untuk umat manusia. Kalian di sini di dalam ayat itu adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi salaf yang pertama itu para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan summal ladzina yalunahum. Kemudian zaman era setelah mereka. Setelah sahabat siapa? Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Jadi para sahabat itu setelah Rasulullah zaman Nabi SAW disebut asrun Nabi SAW. Ini sirah Rasulullah SAW secara sejarah sampai ke 11 Hijriah ya. Nah setelah itu para sahabat. Nah para sahabat mereka hidup dengan murid-murid mereka. Murid-murid mereka ini tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah para tabi'in, setelah para sahabat hilang, ya punah ya, maksud punah fisiknya yang meninggal dunia semua, hiduplah para tabi'in dan murid-muridnya atba'ut tabi'in. Mereka yang disebut dengan summal ladzina yalunahum ya. Nah, adapun orang-orang setelah mereka di abad setelah itu disebut dengan ulama khalaf, ulama berikutnya. Makanya ada istilah mutaqaddimin, ini juga ulama salaf, ada ulama mutaakhirin, ulama kemudian. Nah, apakah saat ini ada ulama salaf? Kalau salaf secara makna tahun, ya nggak ada. Secara tahun ya. Kalau kita katakan dia ulama salaf. Kalau maknanya tahun, ya enggak lah dia lahirnya sekarang ya. Dia bukan ulama salaf, dia ulama khalaf ya. Maksudnya dialah ulama mutaakhirin. Kalau sekarang malah disebutnya ulama muasirin, ulama modern tahun ini, abad ini gitu. Nah, tapi kalau disebut ulama salaf yang mengikuti metode para salaf dalam beragama, maka ini benar. Jadi kalau dikatakan ada nggak ulama salaf sekarang? Secara tahun udah nggak ada. Tapi kalau yang mengikuti pemahaman pemikiran seperti ulama salaf ada nggak? Banyak. Alhamdulillah masih banyak para ulama yang rabbani yang mereka terus mengikuti pemahaman para salafus saleh. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau secara tahun tarikh ya nggak mungkin ada ya karena berbeda tahunnya. Tapi kalau secara metode cara memahami agama, maka ya mereka yang mengikuti para salaf ya mereka disebut ulama yang bermanhaj salaf. Ya. Kalau sekarang diistilahkan salafi itu ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustadz. Jadi pada inti dasarnya dikatakan ulama khalaf itu ya benar ya Ustadz ya, tidak salah begitu Ustadz ya. Secara tarikh, kalau dikatakan secara tarikh ya, maksudnya secara sejarah ya benar. Ulama khalaf, ulama mutaakhirin, ulama muasirin, sekarang disebutnya muasirin ya. Ulama muasirin, ulama sekarang ya benar secara sejarah. Tapi kalau ulama khalaf dimaknai pemahaman mereka, misalkan ulama khalaf ini menyelisih ulama salaf, nah ini berarti dia menyelisih pemahaman generasi yang terbaik gitu. Seperti pemahaman tentang asma wa sifat. Ulama khalaf misalkan memahami mentakwil sifat-sifat
zatia bagi Allah. Sifat tangan misalkan ditakwil dengan kekuasaan. Ini ulama khalaf. Kata mereka misalkan. Tidak berbeda dengan ulama salaf yang meyakini zahir makna hadis tersebut, beriman sesuai dengan apa yang Nabi sebut, sebagaimana Imam Malik ya, rahimahullah ta'ala ketika ditanya istiwa, kata beliau al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyah majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Nah, ini kan pemahaman ulama salaf bahwa istiwa itu sesuatu kalimat yang dipahami, istiwa, bersemayam. Adapun kaifiahnya ya kita nggak paham, nggak tahu. Tapi mengimani ayat ini, berita dari Allah tentang sifat istiwa bagi Allah wajib, dan bertanya-tanya tentang kaifiah ini pertanyaan yang baru yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat terdahulu. Maka ini perkara yang baru tinggalkan. Gitu. Nah, ulama khalaf misalkan mentakwil, maka istilah khalaf ini tentu tidak baik karena dia menyelisih pemahaman yang pertama tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustadz sangat jelas. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Wa jazakallah khairan fikum. Barakallah. Ada lagi? Kita cukupkan jika sudah nggak ada. Muammar, sudah cukup? Sudah tidak ada Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Bisa memberikan kata terakhir dari perjumpaan hari ini dan menutupnya sekaligus. Barakallahu fikum. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis ketiga dari kitab Jami' Ulum Al-Hikam atau hadis ketiga dari Arba'in Nawawi, ini hadis yang sangat penting yang berkaitan dengan pokok-pokok utama rukun Islam, agama kita yang kita cintai ini. Maka jangan pernah kita meninggalkannya, jangan pernah kita mengabaikannya, berupayalah kita melakukan sebaik-baiknya karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadatain kita pelajari lagi apa syarat-syaratnya, apa rukunnya, bagaimana konsekuensi mengamalkannya, kemudian sholat juga kita pelajari lagi, bagaimana khusyuknya, tumakninanya, kemudian bacaan-bacaannya, juga puasa kita perbaiki lagi, kemudian zakat kita perbaiki lagi, juga haji kita berupaya untuk bisa melaksanakannya semampu kita ya. Kemudian kalau sudah kita daftar, misal kalau saat ini kan dengan cara daftar, tunggu panggilan, maka persiapkan haji kita dengan ilmunya, dengan imannya, dengan mental dengan kekuatan fisiknya, mentalnya untuk menghadapi ibadah tersebut karena ini merupakan rukun Islam yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kaum muslimin, memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, memperbaiki mereka, menolong mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, kemudian merahmati yang sudah meninggal dunia, melunasi yang memiliki hutang, juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan sesama kita, memperbaiki hubungan kaum muslimin dan menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang tertindas semoga segera Allah tolong ya, yang sedang sulit semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah terus memperbaiki keadaan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.